Supreme Martial God Technique. Bab 2891 Yue Yiren menjadi impulsif lagi. Adapun Wu Yun, dia sedang menyingkir saat ini, memikirkan apakah akan pergi ke sana sekarang. Namun saat ini, perubahan mendadak membuat Wu Yun tidak perlu lagi memikirkannya. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan hembusan napas di bahunya. Kemudian dia melihat bayangan merah menyala-menyala di depan matanya. Wu Yun tiba-tiba bereaksi dan berteriak dalam hatinya bahwa itu buruk. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat, teman baik, tentu saja, Yue Yiren sedang bergerak. Sekali lagi, ia bertindak sendiri tanpa berkonsultasi dengan Wu Yun. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, ia juga tertarik oleh cahaya Dewa Super, dan ia bergegas lagi tanpa rasa khawatir. Sama seperti sebelumnya, saat terbang menjauh, dia terus berteriak, makan, makan semua yang enak. Hanya saja kali ini tidak bertambah besar. Kecepatannya sangat cepat. Seperti aliran cahaya seukuran jari, ia melesat menuju pilar cahaya kristal di depannya. Tunggu, kembali. Melihat Yue Yiren menjadi begitu ceroboh lagi, Wu Yun benar-benar panik. Bukan karena dia takut ketahuan atau apapun. Faktanya, mereka telah ditemukan sejak Yue Yiren bertindak secara pribadi. Tapi ini tidak cukup membuat Wu Yun panik. Lagi pula, tidak ada Feng Ke dan yang lainnya di sini. Bahkan jika Yue Yiren tidak membantu, orang-orang ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Yang sebenarnya membuat Wu Yun panik. Itu berbahaya. Bahayanya berasal dari pilar cahaya kristal itu. Wu Yun telah menyaksikan adegan sebelumnya dengan matanya sendiri. Beberapa orang dihancurkan menjadi busa berdarah pada saat bersamaan, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Meskipun Yue Yiren kuat dalam pertempuran, ia pasti masih dalam tingkat budidaya alam dewa. Dihitung seperti ini, pasti tidak akan mampu menghalangi kekuatan pilar cahaya. Dan inilah yang dikhawatirkan Wu Yun. Dikhawatirkan Yue Yiren akan mendekati pilar cahaya tanpa menyadarinya, dan kemudian langsung hancur menjadi busa berdarah. Sial, berdiri saja di sana, kamu tidak bisa pergi. Wu Yun tidak peduli saat ini, dia meraung, mengikuti Yue Yiren, dan terbang menjauh. Cobalah untuk mengejar Yue Yiren dari belakang dan hentikan. Tapi kecepatan Yue Yiren bahkan beberapa poin lebih cepat dari Wu Yun, dan Wu Yun tidak bisa mengejarnya sama sekali. Melihatnya, pilar cahaya itu semakin dekat. Di depan, orang-orang di sekitar pilar cahaya juga menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan kosong, lagi pula itu terjadi secara tiba-tiba, dan kebanyakan dari mereka tidak bereaksi saat ini. Yang mereka lihat hanyalah cahaya merah menyala dan bayangan seukuran jari, terbang ke arahnya sambil berteriak bahwa itu enak dan memakan semuanya. Dan di balik cahaya dan bayangan merah menyala ini, ada sesosok tubuh. Kecepatan cahaya, bayangan dan sosok manusia sangat cepat. Namun di balik sosok tersebut, ada sosok lain. Orang ini adalah naga yang mengumumkan berita berikut di bagian akhir. Hanya saja pengumuman sang naga tidak begitu cepat, sehingga wajar saja tidak banyak orang yang memperhatikannya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada kelompok cahaya dan bayangan, dan Wu Yun. Meski hampir semua orang tidak mengetahui apa itu bola cahaya dan bayangan. Kebanyakan orang tidak mengenali Wu Yun. Namun masih ada beberapa. Itu adalah orang yang pernah melihat Wu Yun dan Yue Yiren di tebing itu sebelumnya, dan dia dengan cepat mengenali mereka. Itu Wu Yun. Sialan, itu Wu Yun dan binatang itu. Itulah yang kubilang padamu, binatang yang bisa langsung memakan cahaya Dewa Super. Hentikan dengan cepat. Ketika itu datang, Dewa Super ini cahayanya adalah pergi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung tersadar dari keadaan linglung tadi. Tampaknya sebelum ini, mereka yang pernah bertemu sebelumnya telah memberitahu orang-orang ini tentang Wu Yun dan Yue Yiren. Oleh karena itu, ketika disebutkan pada saat ini, semua orang langsung bereaksi. Pada saat yang sama, mereka tidak mempedulikan apapun, seolah-olah mereka sangat khawatir cahaya Dewa Super akan dimakan oleh Yue Yiren. Mereka terbang ke udara satu demi satu, mencoba menghentikan Yue Yiren dan Wu Yun. Namun nyatanya, mungkin mereka bisa menghentikan Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun adalah pria yang besar. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka tidak bisa menandingi kecepatannya, mereka memiliki lebih banyak orang, sehingga mereka masih bisa menangkap lintasan pergerakan Wu Yun dan menggunakan keuntungan mereka untuk mencegatnya. Ke Yue Yiren. Jika mereka ingin mencegat, saya khawatir tidak akan sesederhana itu. Orang Yue tidak hanya berukuran kecil, tetapi juga sangat cepat dan tidak dapat diprediksi. Mereka sama sekali tidak tahu lintasan Yue Yiren. Tapi kali ini, Yue Yiren tidak menjadi raksasa, targetnya hanyalah cahaya Dewa Super di depannya. Tapi hal yang sama tetap tidak berubah, tetap tidak mempertimbangkan Wu Yun. Bahkan ketika ia melihat begitu banyak orang terbang ke arah mereka, ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Memanfaatkan ukuran dan kecepatannya, dia dengan mudah menyelinap melewati celah kerumunan. Serahkan semua masalah pada Wu Yun.
Pada saat ini, Wu Yun tidak diragukan lagi adalah orang yang paling tidak berdaya. Dia tidak hanya harus menghadapi gerombolan pemblokir yang mendatanginya. Kita harus lebih khawatir lagi apakah pilar cahaya kristal itu aman sekarang. Jika tidak aman, jika Yue Yiren memicu serangan mengerikan dari pilar cahaya nanti. Nantinya, ketika dihadapkan pada serangan pada level itu, serangan itu sama sekali bukan milik alam para dewa. Yue Yiren mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Sialan, minggir. Yue Yiren, berdiri di sana untukku dan jangan pergi ke sana. Masih berbahaya sekarang. Wu Yun marah dan cemas ketika dia melihat semua orang menghalangi jalannya. Nu Yuyi tidak tahu apa-apa dan marah pada para bajingan ini karena menghalangi jalannya. Saya cemas karena saya mengkhawatirkan Yue Yiren. Meski begitu, di hari kerja, Yue Yiren memang tidak terlalu sopan padanya. Tapi setidaknya kita sudah tetap bersama begitu lama. Meskipun Yue Yiren hampir sepanjang waktu tidak sadarkan diri, mereka tetap bersama. Dan melalui beberapa interaksi dan pertukaran yang tidak terlalu banyak. Faktanya, Wu Yun juga bisa mengetahui bahwa Yue Yi adalah orang yang baik hati, tapi dia mungkin masih muda, jadi dia tidak berpikir komprehensif dan mudah impulsif. Karena itu, Wu Yun Cai merasa bahwa dia harus melindungi Yue Yiren. Namun saya tidak pernah menyangka adegan ini akan tetap terjadi. Yue Yiren, karena dorongan hati, dengan cepat mendekati jurang berbahaya. Dalam situasi saat ini, dapat dikatakan selama bahaya pilar cahaya belum hilang. Selama Yue Yiren benar-benar memicu serangan pilar cahaya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Yue Yiren kali ini. Bab 2892 itu masuk. Meskipun Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dan menghentikannya. Namun Naihe dihentikan oleh orang-orang di depan. Sekalipun Anda bisa terburu-buru, itu akan memakan waktu. Setidaknya tidak mungkin menghentikan Yue Yiren sebelum dia melakukan kontak dengan pilar cahaya. Wu Yun terus berteriak dari belakang, mencoba mengingatkan Yue Yiren melalui suaranya. Itu juga tidak memainkan peran apapun. Yue Yiren sepertinya terobsesi dengan pandangan, tapi juga sepertinya tidak mendengar suara Wu Yun sama sekali. Dia terus berlari ke depan. Sekarang, Wu Yun hanya bisa berdoa memohon keajaiban, dan hanya bisa berpikir bahwa waktu serangan sinar itu telah berakhir. Akhirnya, tersentuh. Tubuh mungil Yue Yiren menyentuh pilar cahaya kristal. Pada saat ini, seluruh hati Wu Yun segera mencapai tenggorokannya. Dan ketika dia melihat kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba kekuatan itu meledak dari permukaan pilar cahaya. Wu Yun merasa lebih dingin. Sebab, dia pernah melihat kekuatan ini sebelumnya. Tidak hilang. Serangan ini adalah kekuatan serangan pancaran cahaya. Persis sama dengan apa yang saya lihat di titik penilaian di tebing sebelumnya. Adapun Yue Yiren, dia sepenuhnya dilindungi oleh kekuatan itu. Untuk sementara, itu tidak lagi terlihat. Mati, mati. Wu Yun bergumam tanpa sadar. Dalam hati saya, ada rasa kehilangan dan kesakitan yang tak terlukiskan. Dia tidak membuat tebakan lain yang tidak perlu. Dilihat dari fluktuasi kekuatan barusan, Yue Yiren mungkin dalam bahaya. Keluar dari sini, keluar dari sini. Wu Yun ingin pergi untuk melihat apa yang terjadi, tetapi masih dihalangi oleh orang-orang di depannya. Kemarahan di dadanya langsung meledak. Dengan kekuatan penuh, dia mengayunkan ketiga pedang di tangannya dengan liar. Pada saat yang sama, dia mulai menggunakan seni bela diri tingkat ketiga yang jarang digunakan untuk membunuh area terlarang. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wu Yun dipadatkan oleh kekuatan membunuh yang melonjak, menutupi area pembunuhan terlarang yang berjarak beberapa meter. Sulit bagi orang biasa untuk dekat dengannya. Kemudian dia melepaskan gerakan lain untuk membunuh naga gila itu. Serangan mengerikan itu mengguncang, langsung membuat semua orang di depan mereka terbang menjauh. Jalan berdarah, dibunuh hidup-hidup. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, Wu Yun terbang langsung menuju pilar cahaya kristal. Pada saat ini, kekuatan serangan yang melonjak secara bertahap menghilang. Wu Yun ingin melihat dari dekat apakah Yue Yiren sudah mati atau masih hidup. Meskipun dalam dugaan Wu Yun, sebagian besar orang di Yui sudah dalam kondisi yang buruk, dan mereka bahkan mungkin seperti orang-orang yang pernah dia lihat sebelumnya, tanpa tubuh fisik dan hanya buih darah. Tapi Wu Yun masih ingin pergi dan melihat-lihat. Saya masih ingin melihat apakah keajaiban terjadi, apakah Yue Yiren luar biasa dan di bawah kekuatan itu, dia hanya terluka tetapi tidak hancur. Namun, saat Wu Yun membunuh semua orang dan bersiap untuk lewat. Tiba-tiba, ada kekuatan serangan lain yang persis sama seperti sebelumnya, bahkan sedikit lebih kuat, melonjak dari pilar cahaya. Masih ada lagi, masih ada lagi. Wu Yun tiba-tiba terkejut. Saat dia menghadapi kekuatan ini lagi, hati Wu Yun tiba-tiba menegang. Mengerikan, menakutkan, benar-benar tidak bisa didekati. Ini adalah satu-satunya pemikiran Wu Yun tentang kekuatan ini. Namun, setelah terkejut, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah lagi.
Sebelumnya, karena datangnya terlalu tiba-tiba, Yue Yiren tidak terlihat dalam kekuatan itu. Hal ini membuat Wu Yun menebak bahwa Yue Yiren mungkin akan mati. Tapi kali ini, Wu Yun melihatnya. Dia melihat dengan jelas. Di tengah gelombang kekuatan, ada bayangan seperti api, yang dengan cepat menerobos serangan dan bergegas menuju pilar cahaya dengan kecepatan tinggi. Itu dia, itu Yue Yiren, itu, belum mati. Dan, sepertinya kondisinya baik. Wu Yun sedikit bingung. Dia baru saja menyaksikan dan merasakan kengerian serangan ini 2 kali. Itu hanya jarak saja, jadi tidak terpengaruh. Tapi perasaan itu sangat nyata. Jika dia berada dalam jangkauan serangan, dia mungkin akan mati. Tapi Yue Yiren tidak terpengaruh, dan kedua serangan itu tidak menyebabkan kerusakan. Wu Yun bahkan menyaksikan tanpa daya saat Yue Yiren menerobos pilar cahaya meskipun ada serangan. Pada saat ini, semua orang telah memasuki pilar cahaya dan mulai menikmati cahaya Dewa Super di dalamnya. Pada saat ini, Wu Yun bahkan tanpa sadar mengusap matanya. Dia tidak percaya semua ini nyata. Orang itu. Dia ragu-ragu, Wu Yun tidak tahu harus berkata apa. Dan bukan hanya Wu Yun yang baru saja melihat pemandangan itu. Orang lain yang hadir juga melihatnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yue Yiren menahan serangan itu dan bergegas menuju pilar cahaya. Meski begitu, mereka juga bisa merasakan teror serangan barusan. Namun, jika ada lebih banyak orang, pada akhirnya akan ada orang yang tidak takut mati. Lambat laun, mereka mulai berpikir bahwa teror serangan tersebut mungkin hanya ilusi belaka. Berpikir bahwa orang-orang Yui dapat selamat dari serangan itu, mereka juga dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, dengan adanya ide ini, orang-orang mulai berdatangan satu persatu dan siap untuk mencobanya. Faktanya, untuk sesaat, bahkan Wu Yun pun punya ide seperti itu. Tapi Wu Yun masih harus lebih tenang dan berpengetahuan. Karena itu, ia merasa persoalan ini tidak sesederhana itu. Adapun Yue Yiren, dia sendiri memiliki fisik seperti binatang mitos dan tidak dapat diperlakukan sebagai manusia. Wu Yun tidak bergerak. Yang lainnya, beberapa pada awalnya, bergegas menuju pilar cahaya satu demi satu. Bab 2893 bunuh Wu Yun. Mengatakan bahwa cahaya super ilahi ini cukup menggoda. Orang-orang ini segera meletakkan Wu Yun, dan semua perhatian mereka tertuju pada pilar cahaya dan cahaya dewa super di dalam pilar cahaya. Beberapa orang merasa malu dan tidak bergerak, menunggu yang lain menguji airnya terlebih dahulu. Mereka yang berani adalah mereka yang berada di depan. Hasilnya akan segera hadir. Serangan itu terkadang kuat dan terkadang lemah, apakah itu asli atau palsu akan segera terungkap. Berdengung. Ketika beberapa orang pertama bergegas ke permukaan pilar cahaya, mereka mencoba menerobos. Sinar itu tiba-tiba sedikit bergetar. Kekuatan kejut yang mengerikan langsung menyapu pilar cahaya. Kemudian, pemandangan mengerikan muncul di depan semua orang. Ruang di depan langsung berubah menjadi merah. Beberapa orang pertama yang mendekati pilar cahaya bahkan tidak menyadari sedikit pun riak di bawah kekuatan serangan itu. Dalam sekejap, itu dihancurkan oleh kekuatan itu dan berubah menjadi busa darah yang melayang di udara. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang berbicara, semua orang patah hati dan buru-buru mundur ke belakang. Dia tidak berhenti sampai dia merasa berada dalam jarak yang aman. Namun kepanikan dan kehilangan ketenangan di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Bahkan Wu Yun merasakan pikirannya gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Faktanya, dia juga memikirkan apakah serangan itu palsu dan tidak berbahaya, dan apakah dia ingin segera masuk dan mencobanya sendiri. Setelah melihat pemandangan tadi, bagaimana mungkin dia tidak merasa takut dan takut. Tapi, jika itu masalahnya, bagaimana Yue Yiren bisa masuk? Mengapa tidak terpengaruh oleh kekuatan itu? Pada saat ini, ia berada di dalam pilar cahaya, menelan cahaya Dewa Super dengan suapan besar. Apalagi karena terlalu banyak cahaya Dewa Super kali ini. Kali ini, Yue Yiren tidak lagi hanya memiliki perut yang bulat. Seluruh tubuhnya diregangkan beberapa kali oleh cahaya Dewa Super. Ini belum selesai. Diperkirakan masih banyak cahaya Dewa Super di pilar cahaya tersebut. Namun, untuk Wu Yun dan lainnya, tampaknya tidak penting lagi apakah ada cahaya super ilahi atau tidak. Karena mereka tidak bisa melewatinya sama sekali. Dan tidak ada yang tahu kapan kekuatan penyerang itu akan hilang. Jika dihitung berdasarkan penilaian sebelumnya pada titik tebing dan waktu hilangnya serangan pancaran cahaya. Setidaknya, ini akan memakan waktu setengah jam. Dan dalam setengah seperempat jam ini, Yue Yiren mungkin bisa menghabiskan semua cahaya Dewa Super di dalamnya. Itu dia. Mari kita bekerja sama untuk menghentikan Wu Yun. Binatang api itu keluar dari tubuhnya. Selama kita menangkapnya, itu setara dengan menangkap binatang api itu. Tiba-tiba, seseorang mengalihkan perhatiannya. Terserah Wu Yun. Dan karena orang Yui berwarna merah menyala,
mereka untuk sementara disebut binatang api. Tapi itu tidak penting, yang penting mereka sudah mengarahkan pandangan pada Wu Yun. Ya, binatang api itu miliknya. Dia mungkin mengirimkannya untuk memakan cahaya Dewa Super, dan kemudian memberikannya kepadanya untuk penggunaan pribadi. Orang ini terlalu jahat. Dia bisa menggunakannya dengan semua orang, tapi dia ingin menggunakan metode ini untuk menikmatinya secara pribadi. Bunuh dia. Selama dia terbunuh, akan ada kedamaian di sini. Ya, pasti begitu. Seperti ini, sebelumnya. Dia juga berpikiran jahat sehingga dia memonopoli 5 botol air esensi ilahi. Ya, dia masih memiliki 5 botol air esensi ilahi bersamanya. Bunuh dia. Selama kita membunuhnya, air esensi ilahi akan menjadi milik kita. Semua orang tampak galak dan berusaha membunuh Wu Yun. Tapi mereka sepertinya melupakan satu hal. Wu Yun, apakah mereka sampah yang bisa membunuhnya jika mereka mau? Jika Feng Ke dan 4 orang lainnya hadir, Wu Yun akan tetap mendapat masalah tanpa bantuan Yue Yiren. Tapi kalau hanya orang-orang ini, bahkan jika orang Yui tidak datang membantu, Wu Yun akan cukup untuk menangani mereka sendirian. Belum lagi membunuh mereka semua, setidaknya merasa nyaman di antara mereka akan mudah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Wu Yun hanya menggunakan 2 seni bela diri Tao sesuka hati untuk memaksa semua orang mundur. Namun, orang-orang ini mungkin belum benar-benar mencoba kekuatan Wu Yun. Oleh karena itu, saya merasa jumlah mereka banyak dan Wu Yun bukanlah tandingan mereka. Melihat semua orang bergegas menuju Wu Yun. Wu Yun juga memegang pedang 3 jalan dengan erat di tangannya dan siap melawan. Namun saat ini, perubahan mendadak mengubah situasi. Hanya terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan tiba-tiba menyapu langit dan menutupi bumi. Suara itu meraung keras, disertai kekuatan mengerikan yang menyelimutinya. Dan di bawah kekuatan ini, ada aliran udara panas yang menyengat, menyerang bersama-sama. Melihat sekeliling, dia melihat lautan api yang sangat besar, menuju ke tempat ini, menutupi toko. Kemanapun lautan api lewat, bahkan udara di sekitarnya pun dipenuhi dengan suara mendesis dan ledakan. Serangan yang mengerikan. Siapa? Siapa itu? Lari, lari. Melihat serangan itu, massa langsung panik. Mereka tidak berani berhenti dan terbang ke segala arah. Bahkan Wu Yun berseru kaget saat melihatnya, di saat yang sama, dia tidak berani tinggal dan terbang jauh ke belakang. Namun, meski juga mundur. Tapi perasaan Wu Yun benar-benar berbeda dari perasaan orang lain. Yang lain tidak tahu dari mana datangnya serangan ini. Tapi Wu Yun tahu. Dengan kata lain, Wu Yun bisa menebaknya. Namun justru karena ini, Wu Yun terlihat semakin marah. Dia tahu ini adalah serangan dari orang-orang Yue Yi. Belum lagi bagaimana Yue Yiren, yang baru saja memakan cahaya Dewa Super di dalam pilar cahaya, tiba-tiba keluar untuk menyerang. Mari kita bicara tentang serangan Yue Yiren kali ini, itu terlalu sembarangan. Tidak ada cara untuk menghindari Wu Yun sama sekali. Melihat situasinya, jika Wu Yun tidak pergi, dia mungkin akan terbakar menjadi arang hitam oleh api seperti orang lain. Bocah kecil ini, bahkan aku ingin membunuhnya. Setelah mundur ke tempat aman di kejauhan, Wu Yun menghela nafas lega dan mengutuk secara diam-diam. Bab 2894 Keputusan Feng Ke. Setelah beberapa saat, nyala api menghilang dan penglihatan berangsur-angsur kembali jernih. Sejauh yang dia bisa lihat, dia melihat seekor binatang besar berwarna merah menyala melayang di udara di depannya. Itu adalah keindahan bulan. Sekali lagi ia memperbesar tubuhnya. Saat apinya menghilang, Yue Yiren terlihat di udara. Dengan lompatan besar, dia terbang dan mendarat di depan Wu Yun. Dan ketika sampai pada Wu Yun, tubuhnya juga menyusut. Dan Wu Yun juga dapat melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keadaan Yue Yiren saat ini. Seluruh tubuhnya bertambah besar. Tampaknya didukung oleh cahaya Dewa Super. Terlebih lagi, mata Yue Yiren sedikit bingung saat ini. Sepertinya kondisinya tidak baik, dan semuanya kacau balau. Diperkirakan cahaya Dewa Super itu memakan terlalu banyak. Tepat ketika Wu Yun hendak bertanya, dia hanya mendengar suara Yue Yiren yang tergesa-gesa dan agak lemah, "Anak nakal, bawa aku pergi secepatnya." Setelah mengatakan itu, Yue Yiren langsung jatuh ke pelukan Wu Yun dan pingsan. Melihat ini, ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Dengan cara ini, dia tiba-tiba mengetahui segalanya sekarang. Mengapa Yue Yiren memasukkan dia ke dalam jangkauan serangan? Tampaknya saat semua orang bersiap untuk mengepung Wu Yun, Yue Yiren kebetulan keluar dari pilar cahaya. Saya kebetulan melihat pemandangan itu dan mengira Wu Yun dalam bahaya, jadi saya langsung mengambil tindakan. Tetapi karena dia telah memakan terlalu banyak cahaya Dewa Super dan tidak punya waktu untuk memperbaikinya, kondisinya tidak tepat dan serangannya tidak dapat dikendalikan secara akurat. Hal ini mengakibatkan serangan sembarangan terhadap Wu Yun. Tentu saja, ini hanya dugaan Wu Yun setelah melihat keadaan Yue Yiren.
Apakah ini masalahnya? Hanya Yue Yiren sendiri yang tahu. Saya kira mereka dekat satu sama lain. Saat ini, Wu Yun tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Kondisi Yue Yiren tidak baik dan dia harus segera pergi bersama Yue Yiren. Terlebih lagi, orang-orang itu mungkin telah melihat kondisi Yue Yiren. Oleh karena itu, jika Wu Yun tidak ingin menimbulkan masalah, dia mungkin harus pergi secepatnya. Benar saja, tepat ketika Wu Yun mendapat ide seperti itu. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan nyaring di kejauhan. Mendengar suara itu, Wu Yun mendongak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada yang salah dengan binatang itu, naik, bergegas, bunuh Wu Yun, tangkap binatang itu, dan gali cahaya dewa super yang dimakannya. Jika hanya itu, Wu Yun tidak akan tahu bagaimana caranya. Lagi pula, orang-orang ini tidak bisa menghentikannya. Namun yang sebenarnya membuat ekspresi Wu Yun berubah drastis. Itu Feng Ke. Ya, dia melihat Feng Ke dan yang lainnya datang dari kejauhan. Mungkin seseorang baru saja memberitahu Feng Ke dan yang lainnya, atau mungkin Feng Ke dan yang lainnya ada di dekatnya dan tertarik dengan berita tersebut. Tapi tidak peduli apa, Feng Ke dan mereka berempat ada di sini, ini adalah fakta. Dan tanpa Yue Yiren saat ini, Wu Yun pasti tidak ingin bertemu Feng Ke dan empat lainnya. Cepat pergi. Tanpa ragu, Wu Yun langsung mengingatkan naga di sampingnya untuk mengumumkan kabar baik. Kemudian dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Long Baozi bereaksi cepat dan bergegas mengikutinya. Untungnya, mereka ditemukan tepat waktu. Pada saat Feng Ke dan yang lainnya tiba, Wu Yun dan yang lainnya sudah menghilang. Sialan, biarkan mereka kabur lagi. Feng Ke mengumpat dengan marah, tetapi dia tidak mengejarnya karena dia tahu bahwa dia akan terlambat untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, beberapa orang di antara kerumunan mulai mengikuti Feng Ke dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Ke berangsur-angsur mengeras. Terutama setelah mendengar bahwa Yue Yiren sekali lagi memakan semua cahaya dewa super dan melancarkan serangan yang begitu menakjubkan. Wajahnya menjadi semakin jelek. Dan setelah beberapa saat, sebuah pikiran perlahan muncul di benak Feng Ke. Semuanya, Wu Yun bajingan itu bertekad untuk melawan kita. Kemanapun dia pergi, dia membiarkan suku binatang di bawahnya memakan semua cahaya dewa super. Dan orang itu sendiri tidak lemah, ditambah binatang buas di bawah komandonya, jika kita ingin menghadapinya, aku khawatir kita harus bergabung. Saya punya saran. Jika Anda tidak keberatan, saya, Feng Ke, akan menjadi pemimpin. Tentu saja, pemimpin ini tidak bermaksud menjadi bos Anda, tetapi saya akan memimpin organisasi. Kecuali Wu Yun dan pengumuman naga, kita semua di aliansi bangunlah. Tidak peduli siapa yang menemukan Wu Yun, segera mengepung dia, tujuannya adalah untuk menjebaknya dan mencegahnya melarikan diri, dan kemudian memberitahu semua orang, termasuk saya, sesegera mungkin. Gunakan kekuatan semua orang untuk membunuhnya bersama-sama. Akhiri pada idenya untuk terus membuat kekacauan di tempat latihan dan menjarah cahaya dewa super. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda mungkin memiliki kekhawatiran di hati Anda, dan merasa agak memalukan untuk membunuh Wu Yun dan sebenarnya meminta semua orang untuk bergabung. Tapi menurut saya tidak ada yang memalukan atau memalukan tentang ini. Kami di sini untuk mencapai tujuan. Adapun cara mencapai tujuan, itu tidak penting. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Setidaknya, saya, Feng Ke, dapat menundukkan kepalanya seperti ini. Semuanya, apalagi yang perlu Anda khawatirkan. Harus dikatakan bahwa keputusan Feng Ke menciptakan tekanan dan kesulitan besar untuk tindakan Wu Yun selanjutnya di tempat latihan. Dan kata-kata ini langsung digaungkan oleh semua orang yang hadir. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mulai mengirimkan pesan untuk memberitahu orang lain di tempat pelatihan tentang cara menaklukkan Wu Yun selanjutnya. Mungkin sebagian orang tidak setuju dengan keputusan ini. Namun, setidaknya 70% masyarakat memilih setuju. 30% sisanya, setelah melihat metode Wu Yun, mungkin akan segera memilih untuk bergabung dengan aliansi yang disebut ini. Bagaimanapun, mereka bertarung sendirian dan tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan Wu Yun. Dan apa yang ingin dilakukan Wu Yun sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Mau tidak mau, bergabung dengan aliansi ini untuk membunuh Wu Yun adalah satu-satunya pilihan terakhir mereka. Bab 2895 Penampilan Memikat. Wu Yun belum mengetahui tentang aliansi ini. Tapi dia tidak menyangka mereka berempat, Feng Ke, akan benar-benar tiba di sini. Untungnya, saya baru saja berjalan cepat. Jika kami lebih lambat, kami akan dikepung. Dengan kedatangan Feng Ke dan empat orang lainnya, dan Yue Yiren tidak sadarkan diri dan kehilangan kekuatan tempur, dia mungkin berada dalam bahaya lagi. Berbicara tentang Yue Yiren, Wu Yun menamparkan keningnya dan hampir lupa. Dia segera melepaskan Yue Yiren dari pelukannya.
Saya baru saja dalam perjalanan dan meletakkannya di tangan saya mengingatnya sekarang. Namun, Wu Yun awalnya cukup khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Yue Yiren setelah memakan begitu banyak cahaya Dewa Super. Bagaimanapun, kondisi Yue Yiren saat itu sebenarnya tidak terlalu baik. Namun saat ini, Wu Yun langsung merasa lega kembali. Harus dikatakan bahwa fisik binatang mitos ini sungguh misterius. Dari monyet suci asli Xiao Jin, hingga burung phoenix dewa kuno yang botak, belum lagi naga kecil, hingga unicorn api masa kini, Yue Yiren. Fisik mereka sungguh luar biasa. Jangan bilang padaku betapa kuat dan tak terkalahkannya dia. Hanya dapat dikatakan bahwa dalam hal menyerap energi, itu jauh lebih kuat daripada tubuh suci abadi Wu Yun. Bahkan roh bela diri pemakan Wu Yun, yang khusus digunakan untuk melahap dan memurnikan berbagai energi, mungkin tidak kalah murah hati. Karena sebelumnya, Yue Yiren masih bengkak dan bulat, dan auranya kacau. Hanya waktu singkat berlalu ketika Wu Yun melarikan diri. Dan masih dalam keadaan koma, auranya langsung menjadi lebih tenang. Meskipun dikatakan bahwa cahaya Dewa Super belum sepenuhnya dicerna. Tapi Yue Yiren pasti telah mencerna lebih dari setengah kekuatan cahaya Dewa Super saat dia tidak sadarkan diri sekarang. Dari sini kita dapat melihat mengapa Wu Yun sekali lagi merasa tidak berdaya karena kekuatan fisik dari binatang suci ini. Saya benar-benar berdiri di posisi tertinggi sejak saya dilahirkan. Dibandingkan dengan umat manusia yang juga lahir di alam dewa, ini sama sekali tidak ada bandingannya. Bahkan sepertinya bukan itu saja. Lembur. Saat cahaya Dewa Super dalam tubuh diserap oleh pemurnian, semakin banyak cahaya yang diserap. Tubuh Yue Yiren juga mengalami perubahan. Ukurannya tidak banyak berubah, masih hanya seukuran jari tangan. Dan Wu Yun tidak dapat mengetahui secara akurat perubahan apa yang terjadi pada tubuh Yue Yiren, milik Huo Qilin. Tapi Wu Yun secara kasar bisa menilai perasaan itu. Bisa dipastikan pasti berbeda dengan sebelumnya. Jika saya harus membuat penilaian yang akurat, dia akan menjadi lebih kuat. Benar sekali, dia pasti menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, sebelumnya, dalam keadaan normal Yue Yiren, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Hanya ketika ia menjadi raksasa barulah seluruh tubuhnya terbakar. Tapi sekarang, tampaknya berbeda. Bahkan dalam keadaan koma normal ini, tubuh Yue Yiren sebenarnya memancarkan fluoresensi merah menyala yang samar. Meskipun Wu Yun sangat penasaran, dia tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, dia tidak tahu transformasi seperti apa yang dialami Yue Yiren. Tanpa mengetahui apapun, lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi dan tidak melakukan apapun. Dalam proses selanjutnya, Wu Yun dan Long Baoxian juga menunggu sekitar setengah-seperempat jam. Tiba-tiba, fluoresensi merah menyala yang tertinggal di sekitar tubuh Yue Yiren sebenarnya relatif lemah pada awalnya, dan secara bertahap menjadi lebih intens dan cerah. Pada akhirnya, warnanya berubah dari cerah menjadi mempesona. Bahkan Wu Yun tidak bisa lagi melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Mungkin karena cahayanya semakin menyilaukan, tanpa sadar Wu Yun menutupinya dengan tangan dan menutup matanya. Namun proses ini hanya berlangsung sesaat. Setelah sekejap mata, cahaya terang menghilang. Di depan, penampilan asli Yue Yiren terungkap. Namun, pada saat yang sama, ketika dia melihat Yue Yiren, Wu Yun benar-benar tercengang. Berbicara tentang Yue Yiren, dia telah melihatnya berkali-kali. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia terus menggendong Yue Yiren. Melihat Yue Yiren bukanlah alasan bagi Wu Yun untuk menjadi membosankan. Tapi ini normal. Bagaimana jika Yue Yiren berubah? Dia berubah dari suku binatang, dari tubuh unicorn seukuran jari, menjadi manusia. Bagaimana dengan kecantikan tiada taraf dengan kecantikan yang memukau dan penampilan yang mempesona? Benar, Yue Yiren persis seperti ini saat ini. Apa yang dia lihat berdiri di depan Wu Yun bukan lagi binatang merah menyala seukuran jari. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita dewasa dengan sosok yang memikat dan kecantikan yang memukau. Kecuali tampilan agak kekanak-kanakan di antara alisnya, dan gaun ketat berwarna merah menyala yang dia kenakan, yang mirip dengan warna tubuhnya sebelumnya. Dari sudut manapun, itu tidak ada hubungannya dengan Yue Yiren sebelumnya. Dan Wu Yun tercengang dengan penampilannya yang menakjubkan. Hei bocah nakal, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kenapa? Aku belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Sebuah suara tiba-tiba membangunkan Wu Yun dari pikirannya. Suaranya juga berubah. Suaranya bukan lagi suara kekanak-kanakan seperti bayi dulu. Itu juga menjadi suara seorang gadis, tapi suaranya lebih sulit diatur daripada lembut. Wu Yun memegang dagunya yang hampir terjatuh karena terkejut. Setelah sadar kembali, dia melihat ke arah Yue Yiren lagi dan bertanya ragu-ragu, "Kamu, apa kabarmu, benarkah kamu?" Oh, idiot. Melihat ekspresi terkejut Wu Yun, Yue Yiren tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tersenyum dan berkata, "Bukan aku atau siapa.
Itu adalah lampu Dewa Super itu. Saya memakannya 2 kali, yang membuat baptisan fisik saya hampir jenuh dan mencapai kondisi Dewa Super terlebih dahulu, sehingga saya bisa menjadi manusia. Tidak seperti binatang mitos lainnya, saya, suku Kilin, hanya bisa berubah menjadi tubuh manusia setelah mencapai budidaya super ilahi. Jangan tanya kenapa, saya tidak tahu. Itu yang diberitahukan kepada saya dalam warisan yang saya terima bukan dulu sekali. Juga, aku menyarankanmu untuk berhenti menatapku seperti ini. Usap air liurmu saat melihatku seperti itu, hentikan. Kata-kata ini penuh dengan arogansi dan nada yang tidak bisa dibantah. Namun, hal itu juga menjelaskan keraguan Wu Yun. Tentu saja, nada kata-katanya membuat Wu Yun semakin yakin bahwa orang ini benar-benar dari Yue. Dia tidak hanya menjelaskan bagaimana dia berubah menjadi tubuh manusia, dia juga menyebut dirinya seorang putri. Poin ini sangat cocok dengan Yue Yiren sebelumnya. Bab 2896 Kemampuan Persepsi Yue Yiren. Di saat yang sama, Wu Yun juga tiba-tiba tersadar. Meskipun tidak berlebihan dan ngiler seperti yang dikatakan Yue Yiren, itu membuatnya terlihat lurus. Wu Yun dengan cepat sadar kembali, tapi dimarahi oleh Yue Yiren membuat Wu Yun agak tidak puas. Memalingkan kepalanya, dia melihat pengumuman naga itu. Meskipun Long Baozi juga terkejut karena Yue Yiren tiba-tiba berubah menjadi manusia. Tapi dia jauh lebih tua dari Wu Yun Ke, dan dia sama sekali tidak tertarik pada lolita kecil seperti Yue Yiren. Oleh karena itu, dia terkejut karena perubahan mendadak Yue Yiren, dan dia bahkan tidak memperhatikan penampilan Yue Yiren. Tentu saja, Wu Yun tidak begitu asyik seperti penampilannya. Wu Yun melihat sekeliling dan melihat Long Baozi berdiri di sampingnya. Melihat mata Yue Yiren yang menghina lagi, dia punya rencana dan bertanya. Saudaraku, kamu harus bersaksi kepadaku tentang hal ini. Dia berkata bahwa mataku lurus dan aku meneteskan air liur. Biarkan aku pergi. Aku, Wu Yun, akan kehilangan mukaku hanya dengan beberapa kata darinya. Katakan padaku, apa aku baru saja seperti ini? Oh, gadis sialan, menyebarkan rumor. Wu Yun berkata sambil mengedipkan mata pada kabar baik sang naga. Ini jelas karena dia ingin Long Baixi membantunya dan memenangkan kembali kemenangan di depan Yue Yiren. Jika tidak, jika Yiren terus mengolok-olok Wu Yun karena masalah ini di kemudian hari, itu akan membuat Wu Yun sedikit malu. Wu Yun juga percaya bahwa Long Baoxian harus bisa memahami maksudnya dan berdiri di sisinya. Faktanya, Dragon Annunciation memang mengerti. Dari binar matanya, Wu Yun yakin Long Baoxi mengerti maksudnya. Tapi yang tidak disangka Wu Yun adalah naga itu tidak berdiri di sisinya, dia juga tidak mau bekerja sama dengannya. Saya melihat Long Baoxi menggaruk kepalanya dan tersenyum sinis. Wu Yun, menurutku apa yang dikatakan gadis ini benar. Kamu benar-benar ingin berhubungan seks sekarang. Wu Yun sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Terkikik, Yue Yiren menutup mulutnya dan tertawa. Wu Yun tersenyum tak berdaya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Pada akhirnya, dia tersandung oleh pengumuman naga itu. Meskipun tidak ada niat jahat dan Wu Yun tidak terlalu marah, dia merasa sangat tidak bahagia. Dengan cara ini, jika Yue Yiren ingin mengolok-oloknya di masa depan, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan sebagai balasannya. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Dragon Annunciation sudah mengatakan ini, namun dia masih mencoba berdalih, yang sepertinya tidak berdaya. Sederhananya, Wu Yun tidak berkata apa-apa. Wu Zi berjalan ke samping, merajuk dan tidak ingin mengatakan apapun. Namun proses ini tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 10 napas. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Kemudian dia berdiri dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius, seolah sedang mencari sesuatu. Ya, dia sedang mencari nafas tertentu. Baru saja, dia tiba-tiba menyadari aura yang tidak bisa dikatakan kuat, tapi bisa dengan jelas ditentukan sebagai milik cahaya Dewa Super. Bahkan sampai sekarang, hal itu masih terlihat. Hanya saja hembusan cahaya Dewa Super ini agak terlalu halus, sehingga Wu Yun pun tidak bisa menilai arahnya secara akurat. Hanya dapat ditentukan bahwa titik penilaian cahaya Dewa Super tidak terlalu jauh, tapi yang pasti tidak dekat dari sini, dan itu sudah dimulai. Namun, saat Wu Yun sedang melihat sekeliling, suara anggun dan ringan tiba-tiba terdengar. Ke arah itu, tidak dekat, dipisahkan oleh beberapa gunung, ikut aku dan membawamu untuk dibaptis oleh cahaya Dewa Super. Itu adalah Yue Yiren. Dia berkata dengan ringan. Terlebih lagi, dia terlihat sangat bertekad. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang ke arah itu. Wu Yun dan Long Baozi tertinggal, saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Adapun pengumuman naga itu, dia tidak merasakannya sama sekali, jadi dia benar-benar bingung dengan kata-kata Yue Yiren. Menunggu untuk melihat apakah Wu Yun pergi. Wu Yun tentu saja ingin mengikuti.
Tapi Wu Yun yang mengikuti juga penuh dengan pertanyaan. Dia benar-benar merasakan hembusan cahaya super ilahi. Tapi ia tidak bisa menentukan arahnya. Secara logika, dengan kemampuan persepsinya, hanya sedikit orang di alam yang sama yang bisa menandinginya. Setidaknya untuk saat ini, dia belum melihat orang di alam yang sama yang memiliki persepsi lebih kuat darinya. Tapi dia tidak pernah menyangka Yue Yiren. Dia begitu meremehkan dan membenarkannya secara langsung. Sayangku, apakah orang ini begitu tanggap? Dibandingkan dengan ini, kemampuan persepsiku tidak layak disebutkan sama sekali. Saat mengikuti, Wu Yun juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sebenarnya sedikit takut dengan kemampuan persepsi Yue Yiren. Namun tak lama kemudian, perhatian Wu Yun langsung tertuju pada hal lain. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa orang ini Yue Yiren memakan cahaya Dewa Super. 2 kali pertama, dia memakan semuanya. Kali ini, apakah dia akan memakan semuanya lagi? Tidak, tinggalkan beberapa untukku. Aku tidak diperbolehkan memakannya selama ini. Wu Yun berteriak dan segera mengikutinya. Dibandingkan dengan mencari tahu mengapa orang Yui memiliki perasaan yang begitu kuat. Saat ini, Wu Yun lebih mengkhawatirkan apakah Yue Yiren akan tetap berpegang pada kebijakan memakan semuanya saat dia pergi ke sana kali ini. Lalu Wu Yun terlalu enggan. Jika dia memakannya seperti ini, kapan dia bisa menyelesaikan baptisan cahaya super ilahi? Namun, Yue Yiren sepertinya belum siap menjawab pertanyaan Wu Yun. Itu tidak memperlambat apapun. Kecepatannya juga sangat cepat. Meskipun mungkin tidak lebih cepat dari Wu Yun, setidaknya ia berada pada level yang sama dengan Wu Yun. Selain itu, Wu Yun juga harus memperhitungkan pengumuman naga, khawatir pengumuman naga tidak akan mampu mengejar dan tertinggal. Jangan berani mengejar dengan seluruh kekuatan dan kecepatan Anda. Akibatnya, dia tidak bisa mengejar Yue Yiren di depannya. Bab 2897 poin penilaian cahaya Dewa Super ketiga. Hei, tunggu aku. Sial, jangan memakannya selama ini. Kamu sudah mencapai tingkat Dewa Super. Tinggalkan beberapa untuk kami. Wu Yun berteriak dari belakang sambil mengejar. Tapi saya masih tidak bisa mengejar ketinggalan, dan saya menjadi semakin cemas. Untungnya, pengejaran itu hanya berlangsung singkat. Setelah mereka bertiga terbang bersama beberapa gunung, Yue Yiren di depan tiba-tiba berhenti. Melihat Yue Yiren akhirnya berhenti, Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Dengan cepat mempercepat langkahnya, berlari, dan sekaligus, dia mengatakan apa yang telah lama dia simpan di dalam hatinya. Sial, kenapa kamu berlari begitu cepat? Jangan selesai makan cahaya Dewa Super nanti. Tinggalkan sedikit untukku. Jika kamu melakukan ini, kapan kita bisa mendapatkan baptisan lengkap? Yue Yiren memutar matanya ke arahnya, kesal. Dia berkata, pelankan suaramu, apakah kamu ingin dikepung? Orang bernama Feng Ke itu tidak jauh di depan. Aku, ini, oke, katakan. Wu Yun sekali lagi terpana oleh Yue Yiren dan tidak bisa berkata-kata. Dia sangat cemas sekarang sehingga dia benar-benar tidak memperhatikan aroma Feng Ke dan orang lain di depannya. Saat ini, Yue Yiren menyebutkannya seperti ini, seperti yang diharapkan. Dapat dinilai dengan sangat akurat bahwa sekitar 200 meter di depan, ada sekelompok besar orang termasuk Feng Ke dan 4 orang lainnya. Dan tempat itu seharusnya menjadi titik penilaian cahaya Dewa Super yang baru. Cek, 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 dulu kamu adalah seorang pemuda yang cerdas sekali, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu ceroboh? Oh, benar saja, cinta bisa membuat orang buta. Anak muda, jangan terobsesi padaku. Aku tidak akan jatuh cinta padamu, putri ini. Milikmu, meskipun aku tahu bahwa putri ini imut, pintar, dan cantik tak terkalahkan, tapi ini bukan alasan mengapa kamu menyukaiku, biarkan saja, kami tidak cocok, jangan cintai aku, tidak akan ada hasil. Orang baik, berumur pendek setelah diam. Gadis bulan ini benar-benar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sambil berbicara dengan serius dan penuh pertimbangan, dia mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sopan. Ketika Wu Yun mendengar ini, dia hampir hancur berkeping-keping. Long Baozi mengusap dagunya ke samping, menatap mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Setelah Yue Yiren selesai berbicara, dia menatap Wu Yun dengan ekspresi penuh, apakah kamu mengerti maksudku? Alhasil, Wu Yun hampir pecah berkeping-keping. Dengan kata lain, jika Yue Yiren ini biasanya adalah orang yang stabil, Wu Yun akan menerimanya dan memperlakukannya sebagai kesalahpahaman Yue Yiren. Tapi Yue Yiren ini biasanya sangat tidak selaras, dan tiba-tiba masalah seperti ini terjadi. Seperti dia, Wu Yun tercengang oleh ledakan itu. Apa yang kamu impikan di siang hari bolong? Wu Yun tertegun sejenak, tapi dia langsung menjawab tanpa meninggalkan wajah apapun pada Yue Yiren. Tapi Yue Yiren bukannya tidak puas karena nada suara Wu Yun. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan nada sungguh-sungguh. Jangan begini, cinta harus diungkapkan.
Meski aku tidak menerimanya, jangan sangkal emosi yang ada di hatimu. Aku menawan, aku tahu. Tapi kita benar-benar tidak cocok satu sama lain. Kendalikan emosimu. Semua akan baik-baik saja. Jangan khawatir, itu akan berlalu. Sial, aku benar-benar membuatmu tertawa. Wu Yun berkata lagi. Dia terdiam, lalu tiba-tiba dia tertawa. Sederhananya, dia tidak repot-repot berdebat dengan Yue Yiren tentang hal ini, itu sama sekali tidak ada gunanya. Terlepas dari apakah Yue Yiren mengatakan ini dengan sengaja, dia masih salah paham. Wu Yun bahkan tidak mau berdebat. Memberikan tatapan kosong pada Yue Yiren, dia berjalan ke samping dengan pandangan luas dan berhenti berbicara dengannya. Angkat kepala Anda dan lihat sekeliling, Anda dapat melihat segala sesuatu di depan Anda. Benar saja, ada sekelompok besar orang di depan. Selain 4 orang Feng Ke, setidaknya ada 1 atau 200 orang lainnya. Dan di tengahnya ada pilar cahaya kristal. Tak heran, yang ada di dalam pilar cahaya kristal ini adalah cahaya Dewa Super sebening kristal. Ada hal lain yang menjadi perhatian khusus Wu Yun. Ukuran pilar cahaya jernih saat ini sebenarnya jauh lebih besar dari 2 pilar cahaya yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya. Ya, itu jauh lebih besar. Sinar pertama berdiameter setengah meter. Sinar kedua berdiameter beberapa meter. Saat ini, di dalam pancaran cahaya ini, terdapat diameter setidaknya 20 meter. Bisa dibayangkan betapa kayanya cahaya super ilahi yang terkandung di dalamnya. Meskipun tidak mungkin untuk menentukannya, Wu Yun membuat tebakan buta. Pada dasarnya diperkirakan bahwa jika semua cahaya Dewa Super di pilar cahaya ini diberikan kepadanya sendiri, atau jika kabar sukacita naga ditambahkan, itu mungkin cukup untuk menyelesaikan seluruh baptisan. Tentu saja, tidak semua poin penilaian cahaya Dewa Super di tempat pengalaman ini memiliki jumlah yang begitu besar. Bahkan tidak sebagian besar dari mereka. Menghitung yang sebelumnya berdiameter beberapa meter, hanya dapat dianggap sebagai segelintir titik penilaian yang memiliki jumlah sebesar itu. Kebanyakan dari mereka hanya berukuran sama dengan berkas cahaya berdiameter setengah meter yang mereka lihat pertama kali. Beberapa bahkan lebih kecil. Tapi Wu Yun menemui tempat yang bisa dianggap sebagai tempat latihan raksasa 2 kali berturut-turut. Bisa dibilang keberuntungan Wu Yun sungguh luar biasa. Namun, mungkin kebetulan setiap kali Wu Yun menemukan poin penilaian ini, keempat orang Feng Ke juga hadir secara kebetulan. Namun, hal ini tidak penting. Yang penting bahaya di atas pilar cahaya akan segera berakhir. Setelah selesai, tiba waktunya semua orang memasuki pilar cahaya. Saat ini, bahaya belum sepenuhnya hilang dan tidak ada yang berani melangkah maju. Wu Yun khawatir Yue Yiren akan datang dan menelan semuanya dalam satu tegukan nanti. Oleh karena itu, dia akan berbicara baik dengan Yue Yiren. Jangan terlalu kejam. Dia tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi setidaknya tinggalkan beberapa untuk dia dan Long Baixin. Tanpa diduga, ketika Wu Yunchang hendak berbicara, dia hanya melihat Yue Yiren. Bab 2898 Rencana Yue Yiren. Wu Yungang hendak berbicara, tetapi Yue Yiren sepertinya langsung memahami apa yang dipikirkan Wu Yun. Jangan khawatir, anakku yang tergila-gila, tubuh fisikku telah menyelesaikan transformasinya, dan untuk saat ini tidak diperlukan cahaya Dewa Super. Lampu Dewa Super ini hanya dapat bekerja pada tubuh tingkat dewa, dan cahaya Dewa Super tubuh setingkat Dewa Super tidak ada gunanya. Jadi, saya tidak menginginkannya. Dengarkan Anda, selama Anda dan Long Annunciation menyelesaikan baptisan cahaya Dewa Super, Anda telah menyelesaikan misi pengalaman di sini. Terlalu membosankan di sini. Aku ingin keluar. Bagaimana kalau begini, aku akan membantu kalian. Cahaya Dewa Super di pilar cahaya di depan seharusnya tidak cukup bagi salah satu dari kalian. Untuk menyelesaikan pembaptisan tubuh, kamu bisa pergi dulu, nak yang tergila-gila. Aku mendengar Yue Yiren berkata. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Wu Yun bisa dikatakan terkadang bersemangat, terkadang tidak berdaya, terkadang menghina, terkadang bahkan ingin memarahinya. Secara keseluruhan, ini adalah komplikasi yang besar. Saya senang karena Yi Yue mengatakannya dengan mudah dan percaya diri. Sepertinya hal itu bisa dilakukan dengan mudah. Ketidakberdayaan dan rasa jijik juga karena orang ini berbicara terlalu mudah, semudah dia menyombongkan diri. Adapun memarahinya, itu karena judulnya, yang tergila-gila. Orang ini benar-benar menganggap serius asumsinya. Itu benar-benar membuat Wu Yun terlihat sangat menyukainya. Bagaimana bisa? Tidak ada sama sekali. Wu Yun awalnya ingin menyangkal beberapa kata, dan ingin dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia tidak bisa menyukainya. Namun ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, kata-kata itu tidak terucap. Bukannya aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku hanya tiba-tiba merasa tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini. Selain itu, jika dia ingin berdebat, diperkirakan Yue Yiren akan menggunakan kejadian sebelumnya untuk mengeluhkannya lagi. Artinya, Wu Yun pernah melihatnya ngiler sebelumnya.
Meski air liur itu palsu, namun naga itu malah berdiri dan memberikan kesaksian palsu ini. Dapat dikatakan Wu Yun tidak akan bisa melarikan diri meskipun ia terjun ke sungai Brahmaputra. Tentu saja, Wu Yun terlalu malas untuk berdebat. Tidak peduli apa yang dia katakan, cinta mengatakan apapun yang dia inginkan. Terlebih lagi, yang lebih menarik bagi Wu Yun saat ini adalah hal lain yang dikatakan Yue Yiren. Terlepas dari apakah Yue Yiren ini sedang menyombongkan diri, dia masih memiliki kemampuan ini. Wu Yundu mengira dia bisa bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Wu Yun berkata ragu-ragu, "Ada begitu banyak orang di sini, dan ketika kamu masuk, kamu tidak dapat melakukan apapun. Aku tidak bisa begitu saja memakan cahaya Dewa Super di dalam seperti kamu. Jadi, kalau banyak orang yang dibaptis bersama-sama, padahal luas berkas cahaya ini besar, tapi kalau dibagi rata, tidak banyak yang bisa menimpaku." "Haha, bocah bodoh, sepertinya kamu masih belum tidak keluar dari pusaran cinta." Yue Yiren terkekeh dan berkata, "Aku sudah bilang aku punya solusinya, apa yang masih kamu khawatirkan? Lagi pula, kamu menyebutkan semua kemungkinan alasannya, dan aku mengatakannya dengan tegas. Kupikir kamu bisa menebaknya, tapi aku tidak menyangka, cek. Cinta benar-benar membuat orang buta. Sebaiknya kau katakan saja, jangan bicara omong kosong." Kali ini, Wu Yun benar-benar ingin mengutuk, tapi dia masih menahannya. Dan dia benar-benar tidak memikirkan apa yang dikatakan Yue Yiren. Tentu saja, mungkin dia sudah memikirkannya, tapi dia tidak berpikir dia bisa menerapkan ide Yue Yiren. Bagaimanapun, dia dan Yue Yiren berbeda. Namun, jawaban Yue Yiren selanjutnya benar-benar memberi Wu Yun perasaan pencerahan yang tiba-tiba. "Lupakan saja, aku tidak ingin bicara yang tidak masuk akal padamu, jadi lebih baik aku memberitahumu secara langsung. Aku telah melihat kemampuanmu dalam menelan segala jenis energi. Aku juga merasakannya pada dirimu. Selain apa yang sudah Anda miliki, jenis budidaya lain selain budidaya. Meskipun saya tidak yakin apa itu, saya merasa itu harus berhubungan dengan suku binatang buas kita. Jadi, saya akan meneruskannya metode rahasia suku kilin saya kepada Anda, yaitu, saya akan memakannya langsung. Metode rahasia untuk menghilangkan lampu seperti Dewa Super itu. Dengan pengertian Anda, saya bisa melakukannya. Tidak sulit bagi Anda untuk mempraktikkannya. Tentu saja, jika Anda adalah manusia murni, tentu saja Anda tidak dapat mempraktikkan metode rahasia suku kilin saya. Tetapi di dalam tubuh Anda dengan jenis kekuatan yang dimiliki para orc, dan menggunakan rahasiaku metode, dikombinasikan dengan cara melahapmu, seharusnya tidak sulit untuk mencapai efek melahap yang sama seperti milikku." Setelah mengatakan ini, Wu Yun langsung merasakan pikirannya jernih. Belum lagi apa metode rahasia suku kilin yang dikatakan Yue Yiren. Tidak disebutkan bagaimana Yue Yiren merasakan kekuatan lain yang dimiliki klan binatang di tubuhnya, serta keberadaan jiwa bela diri yang melahap. Dan apa yang dikatakan Yue Yiren memang benar. Saya tidak akan menyebutkan menelan jiwa bela diri, tetapi fungsinya jelas. Adapun jenis kekuatan lain yang dimiliki suku binatang. Ini adalah warisan dewa binatang yang diterima Wu Yun. Meski belum lengkap. Meskipun demikian, kini telah diwarisi dari dewa perang dan hampir menyatu. Namun Wu Yun masih jarang menggunakan kekuatan yang berhubungan dengan warisan dewa binatang, karena warisan tulang giok dewa binatang yang diterima Wu Yun belum lengkap. Tentu saja semua ini tidak penting. Jika kita mengikuti metode Yue Yiren dan menggunakan warisan dewa binatang untuk mempraktikkan metode rahasia suku kilin yang diajarkan oleh Yue Yiren, dan kemudian menggunakan roh bela diri yang memangsa untuk membantu. Sungguh, secara teoritis, rencana Yue Yiren sepenuhnya dapat dilaksanakan. Apalagi Wu Yun merasa jika rencana ini benar-benar bisa berhasil, maka tingkat penyelesaiannya mungkin lebih tinggi daripada Yue Yiren. Bab 2899 Estimasi Waktu. Karena Yue Yiren tidak menelan jiwa bela diri. Ia hanya dapat memeras cahaya Dewa Super yang telah ditelan ke dalam tubuh, dan kemudian secara perlahan memurnikannya. Sedangkan untuk Wu Yun, bahkan bisa dikatakan tidak ada masalah seperti itu sama sekali. Mungkin menelan jiwa bela diri tidak akan mampu melakukannya, hanya dalam beberapa menit, dia akan memurnikan dan menyerap semua cahaya Dewa Super untuk Wu Yun. Tapi setelah transformasi dan evolusi, Devouring Martial Spirit dapat menyimpan cahaya Dewa Super yang tidak dapat diserap Wu Yun untuk sementara waktu di dalam ruangnya. Kemudian berikan ke Wu Yun untuk dimurnikan dan diserap secara perlahan di periode waktu berikutnya. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan perasaan yang sama seperti Yue Yiren, yang harus meregangkan tubuhnya hingga meledak. Bagaimana, bocah gila, apakah kamu merasa tercerahkan setelah mendengarkan apa yang aku katakan kepada sang putri? Yue Yiren melihat Wu Yun sudah lama tidak berbicara dan tampak heran seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saya menebak sebagian dari apa yang dipikirkan Wu Yun.
Lalu dia mengatakannya dengan bercanda. Wu Yun memutar matanya ke arah Yue Yiren dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, metode rahasia apa? Katakan padaku dan aku akan mendengarkan. Dan, apakah kamu yakin aku bisa melakukannya dengan cepat? Sinar ini lampu akan segera diaktifkan. Jika tidak bisa dilakukan dengan cepat, saya kira itu tidak akan ada gunanya. Bah, kata-kata kotor apa yang kamu bicarakan? Ketika Yue Yiren melihat apa yang Wu kata Yun, dia dengan cepat melambaikan tangannya dengan jijik. Namun kemudian dia menambahkan, apa yang perlu Anda khawatirkan saat saya melakukan ini? Jangan khawatir, ini pasti akan selesai dengan cepat. Namun, Anda harus cepat. Sinarnya sepertinya akan segera menyala. Jika itu lebih lambat, diperkirakan kekuatan super dalam pancaran cahaya akan segera terbuka. Cahaya Tuhan tidak dapat membantu Anda menyelesaikan transformasi fisik secara langsung. Saat dia mengatakan itu, Yue Yiren secara bertahap menjadi serius. Dia langsung memberitahu Wu Yun serangkaian mantra rahasia dan sejenisnya. Naga di samping menjadi bingung ketika mendengar pengumuman itu, dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Bahkan tidak mengerti. Adapun Wu Yun, meski dia mengerti. Tetapi jika Anda menggunakan metode kultivasi manusia biasa untuk memahaminya, saya khawatir Anda tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun jika menggunakan cara budidaya warisan Dewa Binatang untuk memahaminya, maka sangat mudah, bahkan sangat mudah untuk dipahami. Aku tahu, itu mudah, silakan. Kamu harus bisa segera mempraktikkannya. Ketika kamu menyelesaikannya, sinarnya mungkin akan menyala sebentar, tapi itu bukan masalah besar. Kamu harus cepat. Yue Yiren mengingatkan Wu Yundao. Wu Yun melirik Yue Yiren, lalu menatap Long Baozi, mengangguk kepada mereka berdua, lalu duduk bersila. Dalam pikirannya, jenis kemampuan yang diajarkan Yue Yiren kepadanya mulai muncul terus-menerus. Teknik rahasia dari langsung memakan cahaya Dewa Super. Dengan bantuan warisan Dewa Binatang, dan roh bela diri yang memangsa, berlatih bersama, kecepatannya pasti 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Saya memperkirakan hal itu dapat dilakukan dengan mudah paling banyak dalam 50 tarikan napas. Pada saat ini, ketika Wu Yunwu sedang berkultivasi, Yue Yiren dan Long mengumumkan kabar baik, menunggu dengan tenang di samping. Awalnya keduanya tidak berbicara. Sambil memperhatikan Wu Yun, dia juga memperhatikan pergerakan berkas cahaya di sana untuk Wu Yun. Segera, terjadi pergerakan di pilar cahaya. Beberapa riak energi mulai muncul. Ini jelas akan dibuka sepenuhnya. Yue Yiren tidak banyak berfluktuasi. Adapun Long Baoxian, dia sedikit panik karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Wu Yun, dan dia tidak tahu. Dalam kegelisahannya, dia hanya bisa bertanya pada Yue Yiren. Putri cantikmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Wu Yun? Pilar cahaya di sana akan segera terbuka. Long Baozi tidak berani memanggil nama Yue Yiren, dan terus mendengarnya menyebut dirinya putri. Oleh karena itu, saya memanggil Anda yang mulia putri. Tapi untuk mencegah Yue Yiren mengabaikannya, dia secara khusus menambahkan yang cantik. Bisa dikatakan kecerdasan emosionalnya tidak rendah. Benar saja, Yue Yiren sangat puas dengan gelar ini. Melihat naga yang mengumumkan berita itu sambil tersenyum, dia mengangguk, lalu berkata, tunggu sebentar, jangan terburu-buru, saya memperkirakan tidak peduli seberapa cepatnya, itu akan membutuhkan 100 napas, atau bahkan sekitar 100 napas. Dan 50 napas, tapi itu bukan masalah besar. Perlu sekitar 50 napas sebelum sinarnya dinyalakan. Tidak apa-apa. Setelah mendengar ini, Long Baozi menghela nafas lega. Akhirnya lega. Waktu berlalu menit demi detik. 50 napas hingga berkas cahaya dinyalakan semakin dekat. Sedangkan untuk Wu Yun, masih belum banyak pergerakan. Menurut perkiraan Yue Yiren, Wu Yun harus mengambil setidaknya 100 napas. Oleh karena itu, untuk saat ini, baik Yue Yi maupun Long Baozi tidak terlalu memperhatikan Wu Yun. Lebih banyak perhatian tertuju pada pilar cahaya. Akhirnya, 50 napas, ini dia. Berdengung. Hanya terdengar suara mendengung, dan tiba-tiba bergetar. Segera, riak energi melonjak ke sekeliling dengan pilar cahaya sebagai pusatnya. Namun riak ini tidak berbahaya. Ini adalah tanda terakhir bahwa berkas cahaya telah terbuka sepenuhnya. Begitu pula sejak dihidupkan, saat ini. Kerumunan yang mengelilinginya segera menjauh. Ratusan orang, dipimpin oleh Feng Ke dan lainnya, menembak ke arah pilar cahaya. Namun meski orangnya banyak, untungnya area pancaran cahayanya cukup luas. Selusin meter penuh. Akomodasi mereka tanpa masalah. Segera, lebih dari 100 orang masuk satu demi satu. Selanjutnya yang harus kita lakukan hanyalah menunggu Wu Yun. Saat mereka masuk, mata Yue Yi dan Long Baozi tertuju pada Wu Yun. Namun, saat mata mereka tertunduk kembali,
Entah itu naga yang mengumumkan berita atau Yue Yiren, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Teman baik, Wu Yun hilang. Bab 2900 memasuki pilar cahaya. Dia jelas masih di sini sekarang. Tepat di depan tempat mereka berdiri, jaraknya kurang dari 2 meter. Bisa dibilang, tepat di depan hidung mereka. Bagaimana bisa ada yang salah? Bagaimana ini bisa hilang? Dengan tergesa-gesa, kedua orang itu melihat sekeliling, mencari jejak Wu Yun. Tapi pencarian ini tidak masalah. Belum lagi pengumuman sang naga, bahkan Lian Yue Yiren pun tercengang. Ketika Wu Yun tiba-tiba menghilang, mereka masih khawatir Wu Yun akan melakukan kesalahan ketika mereka memperhatikan pancaran cahaya dan mengabaikannya. Tapi sekarang saya lihat, kawan, sudah dikonfirmasi. Ada yang tidak beres dengan Wu Yun, dia telah menyelesaikan latihan teknik rahasia lebih cepat dari jadwal, dan sekarang penuh energi, terbang menuju pilar cahaya. Mengatakan bahwa Anda telah menyelesaikan pelatihan lebih cepat dari jadwal bukanlah hal yang aneh. Apalagi bagi seseorang dengan bakat luar biasa seperti Wu Yun, menyelesaikannya terlebih dahulu bahkan tidak sulit untuk dipahami. Namun yang sulit untuk dipahami adalah bahwa kemajuan Wu Yun agak terlalu keterlaluan. Yah, Yang Mulia Putri, bukankah Anda mengatakan setidaknya 100 napas? Wu Yun sepertinya hanya menggunakan 50 napas, kan? Long Baozi berkata dengan kaget. Ia bahkan lupa menambahkan kata, cantik, yang menunjukkan betapa terkejutnya ia saat ini. Bagi mereka yang belum tahu cara berlatih, memajukan beberapa lusin napas mungkin bukan masalah besar. Dia juga tidak dapat memahami betapa sulitnya menyelesaikan latihan teknik rahasia ini terlebih dahulu. Namun bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi, sama sekali tidak mengerti mengapa Wu Yun menyelesaikannya jauh lebih cepat dari jadwal. Belum lagi pengumuman naga itu, bahkan Yue Yiren sendiri tidak bisa memahaminya. Masuk akal jika ini adalah teknik rahasia yang diturunkan oleh klan Kilin miliknya, dalam hal mempraktikkannya, klan Kilin miliknya adalah yang tercepat. Dan bahkan dia mengambil lebih dari 80 napas untuk mempraktikkannya. Oleh karena itu, menurut kecepatannya sendiri dan terkait dengan beberapa masalah Wu Yun sendiri, perkiraan paling konservatifnya adalah dibutuhkan 100 napas. Tapi dia tidak pernah menyangka Wu Yun hanya mengambil 50 napas. Kekuatan di tubuhnya yang dimiliki oleh suku binatang begitu murni dan kuat sehingga sebenarnya bisa dipraktikkan lebih cepat daripada suku Kilin itu sendiri. Setelah sekian lama, Yue Yiren bergumam dengan suara rendah. Kata-katanya penuh keterkejutan dan keterkejutan. Namun, guncangan tersebut hanya bersifat sementara. Selanjutnya, perhatian mereka kembali ke Wu Yun lagi. Di saat takjub, Wu Yun sudah lari jauh dan mencapai sekitar pilar cahaya. Di dalam pilar cahaya, meskipun semua orang duduk bersila dengan mata tertutup, menerima baptisan cahaya Dewa Super. Namun bukan berarti mereka kehilangan akal sehat sepenuhnya. Dalam sekejap, setidaknya 80% orang di dalam pilar cahaya melihat kedatangan Wu Yun, terutama 4 orang Feng Ke, yang ekspresinya paling menarik. Kadang melenceng, kadang marah, kadang ogah-ogahan. Tentu saja dia bukannya enggan membunuh Wu Yun. Mereka hanya enggan untuk pergi, jadi mereka pergi, berhenti dibaptis, dan keluar untuk membunuh Wu Yun. Terjerat di antara keduanya, mereka tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Tapi Wu Yun memanfaatkan waktu luang ini dan terbang dengan tergesa-gesa. Segera, Wu Yun memasuki pilar cahaya. Dalam sekejap, Wu Yun bisa dengan jelas merasakan sepasang mata bermusuhan datang dari mana-mana di sekitarnya, melihat ke arahnya. Namun, mereka hanya melihat-lihat saja, jika memang ingin mengambil tindakan, mereka tidak akan punya nyali. Lagi pula, begitu berada di dalam pilar cahaya ini, seolah-olah tingkat kultivasi dalam tubuh terhalang. Mereka tidak bisa menggunakan kultivasinya, dan mereka hanya bisa memukul dengan tinjunya seperti orang biasa, mereka pasti tidak akan melakukan ini. Selain itu, dilarang keras untuk bertarung satu sama lain di dalam pilar cahaya. Tentu saja, karena itu, Wu Yun tidak memiliki pantangan apapun. Bahkan Wu Yun tidak mau repot-repot memperhatikan orang-orang ini, dia menemukan tempat yang sepi, duduk bersila, dan mulai mempersiapkan rencana selanjutnya. Pada saat yang sama, ketika Wu Yun sedang duduk bersila, dia juga mulai dengan cepat mengaktifkan teknik rahasia yang diajarkan oleh Yue Yiren. Tentu saja, jiwa bela diri yang menelan dan kekuatan warisan Dewa Binatang tidak akan berubah, dan mereka harus ditampilkan pada saat yang bersamaan. Segera, semuanya sudah siap, dan cahaya gelap serta bayangan seperti pusaran air dengan cepat melayang di atas kepala Wu Yun. Kemudian di bawah kendali Wu Yun, cahaya gelap dan bayangan terlihat berputar dengan cepat. Saat berputar, cahaya Dewa Super yang memenuhi ruang sekitarnya mulai perlahan menuju cahaya dan bayangan gelap. Ini menelan jiwa bela diri. Wu Yunlah yang menggunakan teknik rahasia Yue Yiren, ditambah dengan kekuatan Dewa Binatang untuk menyatukannya, dan menggunakan roh bela diri yang memangsa untuk menyelesaikan melahapnya.
Lalu mengapa jiwa bela diri yang menelan tidak bisa ditelan secara langsung? Itu karena cahaya super ilahi ini berbeda dengan energi lainnya. Teori bahwa menelan jiwa bela diri itu maha kuasa hanyalah pernyataan dengan probabilitas tinggi, dan itu tidak berarti bahwa ia dapat menelan apapun. Sama seperti cahaya dewa super ini, ia tidak dapat ditelan olehnya. Karena ini lebih seperti jenis kecemerlangan khusus daripada energi murni. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknik rahasia. Dan secara bertahap, kecepatan melahap jiwa bela diri yang menelan secara bertahap menjadi lebih cepat dari lambat di awal. Menjadi semakin cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya Yue Yiren makan dengan mulutnya. Gerakan di sisi Wu Yun dengan cepat diperhatikan oleh orang lain yang dibaptis di dalam pilar cahaya.